Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal bahdad wala tansa'i malur ribat iza kuntum ummat Muhammad ajibus salam binil nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'imu bis-sabri was-shalah. Shadaqallahul azim. Kata Allah, mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Yang Fira hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang tampannya bak Nabi Yusuf, yang cantiknya bak bidadari turun dari syurga, dan para penonton yang ada di rumah maupun yang ada di mana-mana. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tak terukur. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, wahati Aminah, tak lain dan tak bukan Nabiyina Wahabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah Fira menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan salat itu adalah tiang agama. Salat itu merupakan pondasi terbaik bagi kebaikan di dunia ini serta kebaikan di akhirat kelak. Salat juga pembeda antara kita orang muslim dengan orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, apa bunyinya? Wa aqimus salata, dan laksanakanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Perintah pertama ialah perintah untuk salat dengan cara yang baik, mengikuti segala syarat dan rukunnya dan menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan. Yang kedua adalah perintah untuk berzakat, dan yang terakhir adalah perintah ruku untuk beserta orang-orang yang ruku, yakni bersama kaum muslimin yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga nih sebuah hadis yang mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha waqad aqamaddin faman tarakaha waqad adamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Dan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, awwalu yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah. Kata Nabi, yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salat kita baik, maka insya Allah amal yang lainnya pun ikutan baik. Tetapi sebaliknya, jika salat kita buruk, maka jangan pernah berharap amal yang lainnya pun ikutan baik. Penonton, memulai acara, Anda ingin berpantun. Jika Anda berpantun, jawabnya cakep. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, naiknya kapal salam, nunggunya di pinggir penaga. Jika ada yang mengucapkan salam, jawablah lantang dan bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Dan kepadanya kita menyembah, dan kepadanya kita minta pertolongan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan kaum mukminin sampai akhir zaman. Yang terhormat
Dewan Juri Arif dan Bijaksana, dan sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Anda sini akan membicara tentang apa yang kamu cari dalam kehidupan ini. Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Kita sering mengatakan bahwa kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita sering membaca doa ini di setiap waktu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dari kebaikan di dunia? Apakah sahabat tahu? Kebaikan di dunia bisa jadi kita ingin banyak harta, kita ingin memiliki pendidikan tinggi, kita ingin hidup kaya raya, dan kita ingin mencapai posisi atas jabatan tinggi dalam pekerjaan, dan kita ingin selalu hidup sehat. Betul? Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Akan tetapi faktanya sahabat BTP, tidak semua orang memiliki harta, tidak semua orang hidup kaya raya, dan tidak semua orang mencapai jabatan tinggi dan pekerjaan, dan tidak semua orang memiliki pendidikan tinggi, dan tidak semua orang yang memiliki kedudukan, dan tidak selamanya kita hidup sehat. Betul? Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Jika satu saat nanti kita sakit, harta kita terbatas, namun kita mampu bersabar menghadapi kondisi tersebut, apakah ini maknanya sahabat BTP? Kita tidak mendapatkan kebaikan di dunia, tapi saya yakin kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, walaupun kondisinya seperti ini. Sahabat BTP insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Bisa jadi kita bersungguh-sungguh mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya kita bercita-cita ingin menjadi tentara, ingin menjadi polisi, ingin menjadi poluan, ingin menjadi dokter dan guru, dan sebagainya lain-lainnya. Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Namun kita tidak bisa mencapai cita-cita tersebut. Apakah kita tidak mendapatkan kebaikan di dunia? Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Nah, tapi Allah menghendaki memberikan kita yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Sahabat BTP yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, kita bersyukur atas tersebut. Itu juga termasuk kebaikan di dunia. Sebelum saya memulai ceramah ini, izinkan saya untuk berpantun sebentar. Air beriak dan tak dalam, air dan asap
yang artinya sebaik-baik pejabat pemerintahan kamu adalah mereka yang mencintai kamu dan kamu pun mencintai mereka. Kamu menyambung tali silaturahmi kepada mereka dan mereka pun menyambung tali silaturahmi kepada kamu. Dan seburuk-buruk pejabat pemerintahan kamu adalah jika kamu membenci mereka dan mereka pun membenci kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqillah bil Pancasila falsafah wa bil undang-undang dasar asasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta sahabat BETV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang saya beri judul Pentingnya Pendidikan bagi Generasi Muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang akurat. Muda bagaikan laksana bara api yang berkobar. Muda juga melambangkan kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena inilah, Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Seorang Gujarat Mesir mengatakan, Inna fiya disyubbanil amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah maju dan mundurnya suatu negara, dan di kaki-kaki para pemudalah urusan umat. Namun sangat disayangkan, pada zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang sudah berada di puncak tanduk yang sangat mengkhawatirkan, di mana kebenaran-kebenaran sudah mulai dihapuskan, keadilan-keadilan sudah mulai diabaikan, bahkan kejujuran-kejujuran sudah mulai dikesampingkan. Akibat daripada itu, timbullah akibat-akibat yang sangat memprihatinkan, yang mana kemaksiatan-kemaksiatan telah merajalela, bahkan bisa mengundang kebinasaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, tak lain dan tak bukan ialah menjadi pemuda yang beradab dan berakhlakul karimah. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruh. Kalau kita sebagai pemuda, hendaknya lah kita mencontohi akhlak Rasulullah SAW yang mana telah dijelaskan dalam surat Al-Adham ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW, insya Allah bangsa agama ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena sesungguhnya adab merupakan pendidikan diri dari lahir dan batin yang mengandung 4 perkara, yakni perbuatan, perkataan, keyakinan, dan niat seseorang. Seorang pepatah Arab mengatakan, al-adabu fawqal ilmi, yang artinya adab lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jadilah pemuda yang bukan hanya mempunyai pendidikan ilmu, tetapi jadilah pemuda yang beradab dan berakhlak, karena
Ahyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatal mubihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'i yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Syakirah Mawadah, menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Bangsa. Hadirin sahabat rahimakumullah, generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa, betul? Untuk melihat nasib masa depan sebuah bangsa, maka lihatlah generasi mudanya saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena sangat pentingnya peran generasi muda, maka Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Oleh sebab itu, ingatlah saudaraku, sebuah pepatah yang mengatakan, Inna fi yadi syubbani amrol ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah nasib suatu bangsa, dan pada derap kaki merekalah hidup suatu bangsa. Hal ini sesuai termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaghshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini berpesan agar umat Islam mewujudkan generasi mudanya yang berkualitas agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk masa depan bangsanya. Hadirin sahabat rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan generasi muda untuk kejayaan bangsa? Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan generasi muda, generasi yang Qur'ani. Generasi yang Qur'ani adalah generasi yang berpedoman kepada Al-Quran, membaca dan menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya pada seluruh aspek kehidupan mereka. Rasulullah SAW berpesan kepada kaumnya, Taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, yang mana jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang tebar dan mempesona, sampai-sampai peserta BETV terpana, serta sobat BETV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah titipkan dan berikan kepada manusia adalah harta. Pertanyaannya, apakah orang muslim boleh kaya? Jawabannya, ya tentu boleh dong. Tapi ingat wahai hadirin sekalian, orang kaya bisa masuk ke dalam surga karena hartanya. Dan orang kaya pula bisa terjungkang ke dalam neraka karena hartanya. Jadi, sana BETV mau masuk surga atau neraka nih? Kalau mau masuk surga,
maka harta yang dimiliki harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum, kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membagi 4 bagian hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara beliau bersedekah ketika malam hari dan juga siang hari, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, bahkan dalam keadaan terang-terangan. Sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tubadu shadaqati fani immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara afahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim. Kata Allah, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik bagimu dan kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Berarti sanak BTV sekalian, sedekah dengan sembunyi-sembunyi itulah yang jauh lebih diutamakan. Karena apa? Karena dapat menghindarkan manusia dari penyakit riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Bahwasanya beliau mengatakan ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan, tidak ada lagi naungan yang lain kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sanak BTV sekalian, ada yang tahu siapakah itu? Salah satunya adalah rajulun yatasaddaq, seseorang yang bersedekah, seakan-akan tangan kanannya yang memberikan dan tangan kirinya tidak mengetahui. Sanak BTV sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan tentang seberapa besar dan seberapa pentingnya hal yang diberi, namun seberapa ikhlas dan tulusnya hal yang diberi. Namun sanak-sanak BTV sekalian, ada kalanya seseorang betul-betul disandarkan hanya untuk mendapatkan pandangan daripada manusia. Maka demi Allah itu perbuatan yang merugi. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah potongan ayat 264 barisan ke-12 di sebelah kiri yang berbunyi, Ria'an nas, kata Allah, ia semata-mata melakukannya hanya untuk mendapatkan pandangan daripada manusia, tiada lain dan tiada bukan kerugian yang didapatkannya.